Pun bertanya apakah Kyle sudah lama tinggal di tempat itu, di mana Kyle berkata jika dia baru menempati rumah tersebut. Dia memiliki seorang ayah yang tak mau tahu, ujarnya. Sementara Lindy berkata jika ibunya telah lama meninggal dan ayahnya seorang yang brengsek. Melihat ke televisi yang menyiarkan tayangan Korea itu, Lindy bertanya apakah dia mahir berbahasa Korea, di mana Kyle menjawab jika dia fasih berbahasa Korea dan mengucapkan sebuah kalimat. Namun gadis itu berkata jika orang Korea tidak mengucapkan kalimat itu, lalu dia pun menerjemahkan kalimat-kalimat yang diucapkan pemeran di televisi tersebut. Namun Kyle berkata terjemahannya salah dan akhirnya mereka pun tertawa berdua. Kyle bertanya apakah Lindy rindu sekolah, yang dijawab Lindy seperti panggilan alam. Kyle pun berkata jika dia ada kelas jika gadis itu mau ikut. Lalu mereka pun sepakat untuk bertemu esok hari di kelas. Saat akan mengucapkan selamat tidur, tiba-tiba Kyle memberanikan dirinya membuka tutup kepalanya, lalu berbalik menghadap gadis itu. Mengerikan sekali bukan, ucapnya. Lindy terdiam sesaat lalu berkata jika dia pernah melihat yang lebih buruk. Tersenyum lalu gadis itu pun berlalu, membuat hati sang pemuda seperti mendapat harapan besar. Esok paginya, pagi-pagi Kyle pun menggedor pintu kamar Will dan berkata jika dia ingin memulai pelajarannya hari itu, tapi meminta Will untuk berpura-pura jika sekolah hari ini bukan yang pertama kali dan aku harus terlihat pintar, ujarnya. Itu curang, jawab Will seraya cengengesan. Lalu Kyle pun berkata jika dia akan membacakan puisi yang didapatnya dari Google. Semoga berhasil, jawab Will. Menemui sang asisten, dia pun kembali bertanya kira-kira apa lagi yang akan disukai gadis itu. Zola pun berkata jika gadis itu pasti akan suka jika dia melakukan kebaikan. Yah, aku payah dalam hal itu, jawab Kyle. Kalau begitu, jadilah dirimu sendiri, ucap Zola pada putra majikannya. Seperti apa? Seperti sekarang atau sebelumnya? Tanya Kyle. Menjadi pria yang kukenal, jawab Zola membuat pemuda itu tertegun. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, guys? Lanjut ke part berikutnya. Di sini terpana demi melihat keindahan di hadapannya. Ya, hari itu Kyle membawanya ke rooftop dan menunjukkan rumah hijau yang penuh dengan bunga mawar penuh warna. Lindy sangat menyukainya. Bagaimana kau melakukannya? Tanya gadis itu sangat kagum. Aku hanya memperkirakan, jawab Kyle. Lalu Lindy melihat selembar kertas berisi cerita berjudul Having a Coke with You. Aku suka cerita itu, ucapnya. Tembak aku sekarang, gumam Kyle. Membuat Lindy bertanya apa yang ia ucapkan barusan. Namun Kyle mengalihkan pembicaraan itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara Will di mana Kyle beranjak membuka pintu itu dan muncullah Will dan Zola. Lalu Kyle memberikan segelas kopi di mana Lindy langsung dapat menebaknya jika itu adalah kopi Deli dan berkata jika dia tak sabar untuk mengikuti kelas yang diceritakan Kyle. Lalu Kyle berkata jika aku dikurung ayahku di rumah ini, jadi tak seorang pun bisa melihatku dan kupikir aku ingin mengubah yang buruk dan memalukan menjadi sebaliknya. Ucapannya yang seketika membuat Will merasa mual dan terbatuk-batuk. Ternyata Will memberi isyarat agar Kyle membaca kertas itu. Di mana akhirnya pemuda itu mengajak Lindy untuk duduk dan dia pun mulai membacakan cerita itu. Lindy melihat betapa seriusnya pemuda di hadapannya membacakan cerita tersebut untuknya, seakan dia dapat merasakan apa yang dirasakan pemuda itu. Melihat hal itu, Zola bergegas mengajak Will untuk menyingkir dari tempat itu dan membiarkan keduanya yang bergantian membacakan cerita puitis dan penuh makna berdua. Mereka saling bertatapan, di mana Kyle melihat jika ada satu bunga yang mulai muncul di gambar akar pohon di lengannya. Hari itu pun dia menemui gadis bernama Kendra dan meminta waktu lebih lama padanya, di mana Kendra berkata jika sihir tak bisa dihilangkan. Kyle pun meminta maaf pada gadis itu dan